di tahun 80-an, 70-an. 70-an itu jadi zaman dulu belum ada bank. Kalau bayar kontraktor tuh cash. Jadi setiap bulan itu ke Jakarta itu bawa uang berkoper-koper. Mesti cash dulu ya? Saya sering nemenin. Kalau ngitung duit saya sering nemenin. Terus saya ngobrol. Itu ini apa? Ini PU. Nah, itulah mungkin yang buat saya jadinya Menteri Pak Bas selalu katakan, memang kita harus melayani orang. Kita hadir itu membuat orang lebih nyaman. Itu kita pegang. Jangan sampai kita, istilah beliau, hadir datang lihat ada orang ini jancok iki jangan. Itu istilah Pak Bas. Bukan hanya ISC tapi semuanya. Baik. Itu berkomitmen penuh mendukung semua kebijakan pemerintah. Itu saja saya pegang. Mendukung kebijakan pemerintah. Dukung penuh. Baik kita bicara mengenai pembangunan di Indonesia maupun di IKN, sama saja nggak ada bedanya. Dukung penuh. Karena apalagi dengan zaman sekarang kita tahu bahwa pemerintah membangun begitu banyak infrastruktur. Tujuan cuma satu, yaitu membuat masyarakat hidup lebih mudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Jumpa lagi di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja. Bersama ISSI. Hari ini, waduh, ini saya nggak tahu nih. Mungkin kedatangan tangan saya sih gatel, berarti artinya rezeki. Tapi rezeki kali ini bukan berupa uang, tapi kedatangan tamu yang super istimewa, salah satu bapak kami di ISSC. Beliau adalah Insinyur Nikodemus Daud MSI. Tapi kalau ini Kementerian PUPR ya. Tapi kalau bicara dengan beliau ini, barusan kami tuh habis mata berair karena nangisnya bukan karena sedih, tapi karena ketawa terpinggal-pinggal. Ternyata beliau ini luar biasa humoris. Apa kabar Pak Niko? Salam sehat semuanya. Salam sehat. Yes. Masya Allah. Pak Niko, makasih udah datang Pak. Siap. Ini tidak di planning, karena kalau belum diundang tuh susah, padat jadwalnya teman-teman Koja. Ini kali ini tiba-tiba datang. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan cukup waktu ya Pak di sela-sela kesibukan Bapak. Siap. Ini beliau abis ini langsung cepet-cepet guys, jadi kita tahan dulu sebentar. Monggo Pak Niko, mungkin disapa dulu teman-teman Koja. Baik teman-teman Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat semuanya dong. Sehat. Bapak selalu bahagia kayaknya Pak. Dan top itu nggak pernah lepas sepertinya Pak. Kalau di luar kantor. Di luar kantor, kantor nggak boleh ya Pak. Kalau Pak Bas itu pakai topi PUPR-nya yang insya Allah akan dilelang, ya kan? Yang biru, ya. Nah, beliau ini setelah ini kalau nggak salah sudah kalau udah jadi dirjen kayaknya dilelang juga topinya. Amin ya Pak ya. Amin. Monggo Pak, ini kok bisa? Ini pemuda atau mungkin dulu katakanlah anak kecil dari Pulau Rote ya Pak ya, yang saya dengar. Sekarang tiba-tiba berada di sini dan menduduki jabatan yang penting di Kementerian PUPR yang saat ini tuh saya nggak tahu ya, biasa bilang itu dibilang jenderalnya pembangunan Indonesia, dibilang bapak pembangunan infrastruktur Indonesia itu ada di kementerian ini. Kok bisa Pak? Bapak dari sana berada di sini. Sekilas Pak, biar kita tahu nih Pak. Wah, ini satu perjalanan panjang yang harus Pak saya lewati. Dari asli dari Rote tapi saya lahir di Kupang, bapak saya di Kupang, ibu saya dari Kisar. Okay. Jadi kalau orang tanya dari mana, dari selatan saya. Karena ujung selatan Indonesia. Karena pertama ibu saya dari Kisar. Kisar itu adalah pulau paling selatan dari Maluku. Bapak saya lebih selatan lagi dari Rote. Kalau Justin, kau dari mana Justin? Ini Kisar dia itu. Satu kampung dia. Oh, tapi kurang selatan berarti. Saya Rote, lebih selatan lagi. Lebih selatan lagi. Dari sana kemudian kami SD, SMP, SMA saya ke Jakarta. Oke, SMA di Jakarta. Tapi memang pas waktu saya masih SD saya tidur, saya mimpi saya sudah di Jakarta. Saya juga heran. Nah ini Pak, mimpi saya Jakarta. Dan sekarang jadi kenyataan. Nah itu. Bukan hanya sekedar Jakarta, ya kan? Tapi menjadi orang penting di Jakarta dan Indonesia terutama. Amin. Jadi
kemudian ke Jakarta sekolah di SMA PSKD 4. Oke. Di mana itu, Pak? Jalan Panglima Polim 2 nomor 51A. Panglima Polim. Berarti Jaksel, Pak? Iya. Jaksel ya? Nomor 51A dekat Blok M. Oh, oke. Sebelahnya Gereja Kristen Indonesia, sebelahnya GKI. GKI. Jadi harus dihafalin nama sekolah sama nama jalannya. Harus. Kalau nggak nyasar. Kemudian kelas 1, kelas 3 kemudian saya terus sudah mau lulus, saya berpikir saya mau kemana. Inilah kita berarti di persimpangan nih, Pak. Persimpangan. Kita doa yang banyak. Dan kebetulan yang saya itu Profesor Johannes. Beliau itu saya banyak mendengar cerita, beliau itu adalah yang sangat-sangat senang atau yang bagian pelopor daripada nuclear engineering di Indonesia. Jadi yang dari Bapak. Kemudian akhirnya saya berpikir saya ke sana aja ke teknik nuklir Gajah Mada. Jadi ini Bapak teknik nuklir Gajah Mada. Ya. Terus ke PUPR nyambungnya di mana ini, Pak? Ini dia persoalannya. Iya, pasti nanya ini orang ini. Jadi di sana saya ngambil jurusan teknologi reaktor. Yang mana pelajarannya bagaimana membuat reaktor. Jadi kita belajar juga ada namanya mekanika. Tadi pun kami belajar di situ. Reaktornya itu memang dari Jogja ya, masalah. Reaktor itu untuk nuklir. Iya, di Jogja ada reaktor Kartini. Di Bandung ada reaktor Siwa Besi. Seingat saya itu. Jakarta juga ada reaktor yang ada di Serpong, tapi sekarang sudah gabung ke BRIN, nggak tahu bagaimana nasibnya, saya nggak tahu. Jadi saya kemudian ke sana karena belajar juga mekanika teknik, juga belajar gambar teknik. Jadi saya akhirnya ya alhamdulillah keterima di PUPR. Kok bisa, Pak? Apanya yang bisa bikin? Maksudnya kenapa kok tiba-tiba ke PUPR? Nah, ini menarik ini. Jadi nuklir kan jelas itu. Jelas. Saya tuh punya, masih kecil saya tuh punya kayak panggil mama besar. Mama besar. Jadi kakaknya ibu saya itu Bude lah orang Jawa. Orang Jawa bilang Bude. Itu adalah bendahara PU Provinsi NTT. Di tahun 80-an, 70-an. 70-an itu jadi zaman dulu belum ada bank. Kalau bayar kontraktor tuh cash. Jadi setiap bulan itu ke Jakarta itu bawa uang berkoper-koper. Ngasih cash dulu ya. Saya sering nemenin. Kalau ngitung duit saya sering nemenin. Terus saya ngobrol. Itu ini apa? Ini PU. Nah, itulah mungkin yang buat saya jadinya PU, punya uang. Bukan BU. Bukan. Itu mungkin. Jadi karena itu kemudian akhirnya terbiasa PU jadi nyantol di otak saya dan akhirnya masuk tadi. Plus satu lagi ternyata memang Prof Johannes pernah menjadi Menteri PU TL. Oke, ya itu. Jadi ada ini, Pak. Benang merah itu selalu akan ada. Kita tidak tahu. Iya. Dan Bapak dari kecil sudah pegang uang punya PU ya kan. Sekarang beneran. Jadi memang kalau ditarik orang itu selalu believe, behave, became. Wes, 3Bs. Gitu, Pak ya? Ya. Harus begitu memang. Orang itu memang harus punya angan-angan pasti, ya. Tapi tentunya satu yang saya pegang bahwa apapun yang memang anganan kita harus minta ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya itu terjadi. Pasti nggak ada yang lain. Dan kerja ikhlas. Saya jadi gini, saya ikhlas. Kerja ikhlas. Ya. Karena banyak orang kerja pamrih, Pak. Kan kerja biar digaji. Iya, kalau saya ini mungkin saya nggak tahu, ini kelebihan saya mungkin juga. Sejak saya berumah tangga itu semua yang megang istri saya. Sama, Pak. Sama kita. Sama, Pak, kita, Pak. Aduh. Rumah atas nama istri. Mobil istri juga. Ya saya sama, Pak. Jadi sama ikhlas berarti kita. Sama ikhlas. Ini asik dulu dari. Dan itu buat kita merasa bahwa kita tuh kerja saja, nggak usah mikir yang lain. Nggak usah mikir yang lain. Jadi kita kerja lebih fokus. Ya. Dan hasilnya akan ngikutin. Betul. Dan orang yang ikhlas itu tidak akan pernah kecewa.
Saya Orang jamin. ikhlas tidak pernah kecewa. Ya. Wah, ini quote bagus nih, Pak. Orang ikhlas tidak pernah kecewa. Kalau Anda kecewa, berarti Anda nggak ikhlas. Ikhlas, betul. Benerin dulu ikhlasnya. Iya. Sehingga nggak kecewa. Hati. Hidup jadi ringan. Iya. Hidup cuma sekali kok. Iya. Karena mesti bikin susah ya. Betul sekali, Pak. Buatlah hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain. Melayani lebih baik setiap hari, maka pasti kamu akan menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti di PUPR TV ini sekali lagi banyak, Pak, pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh PUPR. Program-programnya tidak menyentuh hanya yang gede-gede, Pak, Betul. tapi yang ke sampai pelosok-pelosok negeri. Jembatan gantung saya lihat itu yang kecil-kecil, tapi Ya. yang tadinya reot sekarang udah jadi baja, Betul. sehingga bisa dilalui. Bahkan Pak Menteri bilang, Pak Bas, ini tidak hanya sekedar jembatan orang dan kendaraan, tapi jembatan budaya, Ya, jembatan sosial, ekonomi, dan peradaban supaya lebih meningkat. betul. Dan itu PUPR pelayanan, Pak, ya. PUPR pelayanan. Dan yang saya selalu ingat itu adalah tapal kuda itu. Tapal kuda. Saya masih kecil lihat lambang itu lewat, rasanya itu adem. Nah, kenapa, Pak? Itu tadi. Ada jalan rusak, ada tapal kuda. Kayaknya beres nih jalan ini. Udah pasti beres. Pasti beres. Karena tapal kuda adalah logo. Logo PUPR. Saya hari ini, Pak, pagi ini saya nganter anak sekolah, nganter sekolah di Cikarang, Pak, SDIT. Ya. Begitu sampai sana ada tapal kuda, Pak, toilet anak sekolah, dan itu tapal kuda. Dan itu toilet terlalu bagus karena sebelumnya toiletnya memang kurang, Pak, memang. Tapi tapal kuda tadi, Pak. Jadi itu yang Pak Menteri, Pak Bas selalu katakan, memang kita harus melayani orang. Kita hadir itu membuat orang lebih nyaman, itu kita pegang. Jangan sampai kita, istilah beliau, hadir datang lihat ada orang ini jancok iki jangan. Itu istilah Pak Bas. Nggak boleh itu. Iya, Pak. Itu ya kalau kita bicara Pak Bas, kayaknya di bawahnya juga ngikutin. Siap. Begitu Pak Bas selesai, yang bawah akan ngikutin ke atas juga, Siap. Pak. Kita doakan beliau Menteri PUPR yang akan datang. Ya minum dirjen dulu lah, Pak. Amin. Harus diaminkan. Pak, kita bicara tentang ESSC. Kami ini 2018 dilahirkan oleh Kementerian PUPR. Yes. Dilantik langsung oleh Pak Bas, dan misi dan visinya memang adalah mencoba menerjemahkan apa yang dari misi-misi dari Kementerian PUPR yang sebenarnya ujungnya adalah nawacipta Pak Presiden. Ya. Nah, ini Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Bapak Niko. Wah, kira-kira apa nih, Pak, yang bisa buat ISSC? Apa harapan Bapak kepada kami, Pak? Saya selalu bilang cuman satu kepada semua, bukan hanya ISSC tapi semuanya. Baik. Itu berkomitmen penuh mendukung semua kebijakan pemerintah. Itu saja saya pegang. Mendukung kebijakan pemerintah. Dukung penuh. Baik kita bicara mengenai pembangunan di Indonesia maupun di IKN, sama saja, nggak ada bedanya. Dukung penuh. Karena apalagi dengan zaman sekarang kita tahu bahwa pemerintah membangun begitu banyak infrastruktur. Tujuan cuma satu, yaitu membuat masyarakat hidup lebih mudah, Hidup lebih mudah, lebih nyaman. lebih nyaman. Karena lebih murah juga dan pasti lebih sejahtera. Nggak ada yang lain. Udah pasti ngikut semua ya, Pak. Ikut Multiplier effect. Betul. ESSC ini kan menurut saya satu asosiasi yang mapan dan mempunyai anggota yang banyak. Ya. Cuman memang satu hal, kemarin pada saat pandemi itu saya lihat masih banyak juga yang level-level UMKK ini yang sepertinya bangkitnya itu masih berat sekali. Ya, bangkit tapi beratnya luar Luar biasa biasa. gitu. Itu kenapa, Pak? Karena kemarin pandemi kan banyak nggak jalan. Mulai dari kita lihat proyek kita nggak jalan. Ya. Kemudian banyak PHK juga, Betul. ekonomi juga downfall. Ya. Apalagi ada perang, ada COVID, ada perang Ukraina sama Rusia. Itu kayaknya berturut-turut ya, Pak, ya. Tetapi disinilah mungkin menjadi suatu momentum luar biasa dari pemerintah, khususnya Bapak Presiden kita Pak Jokowi, bahwa langsung membuat satu gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Disitulah momentum berubahnya kita. Momentumnya adalah digerakkan apa sih? Gernas BBI. BBI, Bangga Buatan Indonesia. Indonesia. Zaman dulu Aku Cinta Indonesia, artinya semua produk ya, Pak, ya. Zaman dulu lagi namanya Berdikari. Berdiri di kaki sendiri. Ya.
Oh, yang itu kayaknya saya nggak ikut Pak. Masih baru. Kayaknya Aci gitu. Aci. Aku cinta buatan Indonesia. Beliau suaranya enak. Bener guys. Teman-teman Koja kalau denger beliau nyanyi, wes lewat. Maaf ya, yang pakai topi yang sama, lewat. Memang suka nyanyi Pak? Ya nyanyi itu untuk keseimbangan, Balancing. Jadi kalau kita berpikir pakai otak kiri, kita mengambil kesimpulan pakai otak kanan. Dan itu menjadikan Bapak membantu ya dalam mengambil kebijakan atau mungkin keputusan. Pasti. Otak kanan ini berpikirnya bisa meloncat, dia otak kiri nggak bisa. Nah ini saya agak sedikit harus teman-teman ya kalau nggak ngerti nanya. Kayak saya nih nggak ngerti nanya. Maksud gimana nih Pak? Jadi manusia itu diberikan Tuhan itu dua otak yang sangat penting. Ya. Yang kiri untuk berpikir sistematis. Oke. Serial. A, B, C, D. Yang kanan berpikir mau jadi apa? Yang ini nggak ada hitungannya. Nggak ada pastinya langsung. Ya. Bisa langsung A langsung bisa ke Z. Anything can happen. Iya. Nah kemudian otak kiri yang merangkai supaya sampai di Z. Nah otak kanan ini yang dilatih menggunakan musik, olahraga. Yang sifatnya adalah seni, art. Itu otak kanan jadi cepat, bisa sering dipakai, maka bisa untuk membuat kita itu mampu mengambil keputusan dan berani ngambil risiko. Sudah berhitung tentu dari pengalaman ya. Bertahun-tahun, makanya orang kalau semakin usia, saya nggak bilang tua loh ya. Oke, makin usia. Makin usia itu biasanya yang dipakai itu otak kanan sehingga dia itu bisa cepat memutuskan karena sudah mikir risiko. Otak kanan mikir risiko pertama kali. Contoh gampang begini. Kalau saya ngambil keputusan ini, saya dipecat nggak ya? Udah ngomong yang paling berat dipecat, nggak ada yang lain. Oh enggak, udah ambil aja. Karena risiko terbuktinya di situ. Itu dipecat. Oke. Ternyata enggak, ya sudah jalan saja. Toh juga ada manfaatnya. Manfaat. Ada saatnya kita itu dihadapkan pada dua pilihan. Kita tidak mengambil keputusan salah, ngambil salah juga. Ini yang sering Pak. Jangankan ngurus negara atau infrastruktur Indonesia di PUPR, rumah tangga aja gitu Pak. Itu sudah. Ambil salah nggak ambil salah. Ya harus ambil. Ya. Harus ambil apapun itu. Kalau saya ingat ada dulu Bob Sadino, kalau saya ingat kalau nggak salah ingat saya. Beliau katakan bahwa orang yang berhasil adalah orang yang cepat memutuskan dan cepat terima risiko. Cepat ambil keputusan dan cepat terima risiko. Cepat ambil risiko. Apapun. Itu yang berhasil. Berhasil. Oke. Kan sekarang PUPR punya prinsip kan, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Tepat. Oke. Keras, cepat, tepat. Nah itu kita pegang. Sama Pak Bas tambahin lagi, berjiwa seni. Kalau beliau nyanyi. Wah ini udah jadi cocok nih Pak. Ini kalau saya ngelihat, ini ada kisi-kisi dari Bapak Jokowi. Orang yang mimpin itu, yang mikirin rakyat. Salah satunya adalah mukanya berkerut, rambutnya putih. Ini ada semua di bawah. Beliau ada teman-teman. Jadi kita tahu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Memang beliau memikirkan dan kerja dengan ikhlas. Terbukti sampai sekarang. Usia berapa Pak? Di PUPR? Di PUPR aja Pak. PUPR. Berapa tahun di PUPR maksudnya Pak? Saya masuk PU itu waktu masih di konsultan itu usia tahun 90. Oke, 90. Sekarang 2023. Tarik seret 33. Masya Allah, 33 Pak. Ya. Waktu itu belum jadi PNS ya, belum PNS, masih di konsultan. Tapi udah di PUPR. Sudah di PUPR. Betul. Ya itu 33 tahun. Tapi kalau orang sudah kerja nggak keras kok Mas. Karena enjoy Bapak tadi. Saya sekarang kemarin saya baru saya ulang tahun tanggal 30 Desember. Baru ulang tahun saya. Nah, tahu-tahu kok sudah selamat ulang tahun ya Pak. Teman-teman, happy birthday. Tahun lalu. Tahu-tahu sudah mau bulan Februari. Udah cepet aja Pak ya. Tahu-tahu bulan April Maret kita sudah puasa. Iya. Jadi kalau orang kerja waktu itu apalagi bekerja dengan ikhlas dan bekerja serius fokus, itu tahu-tahu sudah Desember. Tapi orang kalau kerja ada berat, kecewa, drosulo ini waktu itu lama sekali kayaknya. Kapan sore ya? Kapan THR-nya? Itu dia.
Tapi Bapak nggak kerasa Pak ya 33 tahun. Nggak kerasa. Karena Saya pun enjoy kaget. tadi. Tapi dan sekarang saya sudah menyiapkan diri saya bahwa semua orang di usia 60 pasti akan juga purna. Betul. Harus siap apapun. Secara fisik mungkin Pak. Oh, fisik enggak, karena saya tiap pagi masuk olahraga. Nah ini yang saya mau kulik, olahraganya apa? Saya olahraga ada 2. Oke. Yang pertama gate ball. Apa itu Pak? Gate ball. Belum tahu ya. Nah, kita buat nanti kapan-kapan itu nanti. Apa itu? Gate ball. Gate ball itu Football. jadi itu satu olahraga yang dulu seperti kriket, Oke, kriket saya tahu. tetapi itu sudah dimodifikasi jadi dia masih menggunakan kayu, bukan menggunakan besi juga, tongkat. Ada bolanya ada 10, 5 lawan 5 kita. Lah kita bagaimana mengatur kelima bola ini bisa menguasai lapangan gate ball. Jadi bola lawan harusnya tidak boleh dalam lapangan, kita harus gimana kita keluarin. Itulah Pak, gate ball. ajari kita. Kita Siap. ada 50 pimpinan perusahaan konstruksi baja, kita main gateball karena ada besinya tadi Pak ya. Betul. Dan yang kedua, Oke. yang kedua itu di Indonesia sudah ada dan saya sering tanding ke luar negeri. Ini sudah ada. Oh, sudah Enggak, lama. itu di Indonesia udah lama, tapi saya kok belum pernah familiar. Tapi Bapak sering main belakangan di mana? Di kantor. Setiap pagi. Oke, berarti kita ke kantor ya. Setiap pagi. Tapi bagi Bapak jam berapa? Jam 6. Wah, jam 6 guys. Kalau enggak Sabtu. Sabtu ya, Sabtu ya. Oke, kita atur nanti Pak ya. Yang pertama. Olahraga yang kedua apa? Yang kedua, tenis meja. Ah, ini. Siap kalau saya mah Ayo, pingpong. boleh. Siap saya Pak kalau pingpong. Ayo. Bisa berarti. Oke, kita atur nanti Pak ya. Itu Andias pemain Andias. Woi, Oh itu kalau megang bat ngeri pegangnya tuh. backhand. Backhand semua jalan semua. Bisa begini dia. Wah, belum lagi bolanya dipuluntir-puluntir. Wes. Efek-efek. Aduh, Pak Niko, aduh sayang sekali tuh di sana udah pada gini-gini tim Bapak, tim kami. Tapi Siap. tim Bapak kayaknya. Bapak harus jalan lagi. Siap. Pak, kami doakan Bapak sehat selalu. Amin. Tadi ke generasi muda saya rasa sudah terangkum semuanya. Kita ISSC siap untuk melaksanakan mengaplikasikan wejangan Bapak tadi, yaitu dukung kebijakan pemerintah, program pemerintah. Insya Allah kita dukung Pak. Khususnya PUPR ya. Oh harus, kan PUPR yang depannya. Iya. Kita kan di PUPR nih. Siap. Nah itu berikutnya Bapak, kami doakan juga untuk menjadi naik ke atas Dirjen Menteri. Amin. Gitu ya Pak. Siap. Kita berpamitan kepada teman-teman Koja. Kita sayang sekali, sebenarnya pengen panjang lagi, tapi kesibukan beliau kita akan sambung di waktu yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa tetap semangat, tetap sehat seperti yang beliau sampaikan. Salam konstruksi baja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Amin. Ah.